Shalom. Berusaha menemukan fokus Injil dalam Injil Yohanes mungkin tampak seperti tantangan menemukan gunung dalam montase foto pegunungan Alpen Swiss. Latihan untuk hal yang sudah jelas. Namun, ada perbedaan besar antara memegang brosur perjalanan di tangan kita dan benar-benar berdiri di kaki pegunungan Alpen. Perbedaannya adalah antara pikiran yang menyenangkan dan keajaiban yang mencekam jiwa, imajinasi yang ingin tahu, dan pemujaan yang dipenuhi oleh rasa kagum. Dipelajari dengan baik dan tertekuk lutut karena tercengang. Injil Yohanes ditulis bukan hanya untuk memberitahu pikiran kita, tetapi juga untuk mengobarkan hati kita. Pikirkan Injil Yohanes bukan hanya sebuah buku, tetapi sebagai sebuah tujuan wisata. Yohanes adalah pemandu wisata di pegunungan Alpen dalam Injil. Ia berkata kepada kita, para pembacanya, saudara harus melihat Yesus sendiri. Ada begitu banyak hal yang lebih dari Yesus, dan apa yang telah ia lakukan untuk saudara daripada yang dapat saudara bayangkan atau bahkan saudara harapkan. Memang Yohanes tidak hanya menulis untuk mengkomunikasikan data yang dapat dipercaya, tetapi untuk menghasilkan doksologi yang mengubahkan pembacanya. Saat kita bertemu Yesus dalam teks tersebut, Yohanes mengantisipasi bahwa kita akan menanggapi seperti wanita Samaria yang kisahnya ia bagikan kepada kita. Seperti yang katakan di Yohanes 4 ayat 29, mari, lihatlah, seseorang itu mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah itu Kristus? Melihat Yesus di dalam Injil Yohanes berarti menemukan Kristus, dan akibatnya kita akan diubahkan selamanya. Yohanes berbicara dari pertemuan langsung dengan Yesus. Ia tidak hanya menceritakan tentang dia yang datang dari sisi Bapa, seperti yang katakan di Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ia menulis sebagai orang yang merasa cukup dekat dengan Yesus untuk menyandarkan kepalanya di sisi Yesus, seperti yang katakan di Yohanes 13 ayat yang ke-12. Yohanes 13 ayat yang ke-23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di dekatnya, di sebelah kanannya. Murid yang dikasihi ini, seperti yang katakan di Yohanes 20 ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, ingin juga menemukan apa yang ia temukan, bahwa dari kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, seperti yang ada di
Yohanes 1 ayat ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari prolog hingga epilognya, Yohanes berusaha menjawab dua pertanyaan utama, yaitu yang pertama, siapakah Yesus? Yang kedua, apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Yohanes mengarahkan pandangan kita kepada Yesus sendiri, yaitu sebagai perwujudan Injil. Yohanes memulai Injilnya dengan mengabarkan kisah ciptaan baru yang menempatkan Yesus sebagai tokoh utama dan pembawa di seluruh narasi. Nah, siapakah Yesus itu? Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dan kenapa Yesus datang? Yesus datang untuk memberi kita hidup yang berlimpah, bukan cuma berlimpah dalam harta, tapi berlimpah dalam kasih karunia, berlimpah dalam kasih, dan lain sebagainya. Enggak seperti ketiga penulis Injil lainnya, seperti Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak menyusun Injilnya dengan mempertimbangkan kronologi yang ketat. Catatannya bersifat selektif dan strategis. Bahkan sementara keempat penulis Injil memfokuskan catatan kepada kematian dan kebangkitan Yesus, Yohanes menghabiskan 40% penuh dari catatannya pada minggu terakhir ini, yaitu minggu-minggu paling penting yang ada dalam kehidupan Tuhan kita dan sejarah manusia, seperti yang katakan di Yohanes 12 ayat 1 sampai di Yohanes 20 ayat yang ke-25. Segala sesuatu yang Yohanes ceritakan kepada kita tentang Yesus menuntun kita kepada salibnya dan kuburnya yang kosong, kepada kematiannya yang menggantikan dan kebangkitannya yang mulia. Kita tidak perlu menebak-nebak tentang tujuan dan sasaran Yohanes dalam menulis Injilnya. Yohanes memberitahu kita bahwa ia telah memiliki kisah-kisah dan tanda-tanda tertentu supaya kita percaya bahwa Yesuslah itu Mesias, Anak Allah, dan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya, seperti yang dikatakan di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih ada banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tapi semuanya tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Siapakah Yesus? Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Mengapa ia datang? Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang berlimpahan, seperti yang ada di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punyainya dalam segala kelimpahan. Selain hidup yang berkelimpahan, kita akan diberikan hidup yang kekal, yaitu hidup di zaman yang akan datang, seperti yang ada di Lukas 18 ayat yang ke-30. Akan menerima kali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Dan juga di Ibrani 6 ayat yang ke-5. Dan yang membaca firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia lagi yang akan datang.
Injil kasih karunia Allah jauh lebih dari sekedar kisah tentang kehidupan setelah kematian. Itu juga merupakan kisah tentang kehidupan sebelum kematian, yaitu tentang bagaimana melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kerajaan Allah tiba dan telah memulihkan makhluk-makhluk yang jatuh dan ciptaan-ciptaan yang jatuh ke dalam hubungan mereka yang benar dengan Tuhan, yang akan menjadikan mereka itu hidup. Dan suatu hari kerajaan ini akan datang dalam kepenuhan yang menghapuskan semua dosa dan kesedihan yang tersisa. Nah, kita bersama Yohanes akan menemukan bahwa tidak ada yang lebih dari sekedar Injil untuk membawa kepuasan bagi hidup kita, yaitu hanya lebih banyak Injil. Berbahagialah siapa orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.